Dewa Perang Ye-Shikai. Bab 651. Ziyun menepuk dadanya dan meyakinkan, racun memang bisa menjadi penawar racun jika digunakan pada tempat yang tepat. Dia bukan hanya pembuat racun nomor satu di Istana Dunia Bawah, tetapi juga apoteker nomor satu. Dapat dikatakan bahwa keterampilan medisnya adalah yang terbaik di Istana Dunia Bawah, yang memang dapat mengatasi rintangan di hutan purba. Saudaraku, percayalah padaku. Aku telah menjelajahi hutan kuno sendirian. Tidak akan ada yang salah sama sekali. Melihat Ye-Shikai masih ragu-ragu, Ziyun berkata lagi untuk meyakinkan Ye-Shikai. Kalau begitu, baiklah, tapi kau harus mengikutiku dengan saksama dan jangan berkeliaran. Ye-Shikai akhirnya berkompromi. Apa yang dikatakan Ziyun masuk akal. Membawa serta seorang ahli bahan obat dapat membantu mereka menghindari banyak jalan memutar. Hantu, aku akan pergi ke Amerika Selatan kali ini, jadi aku akan menyerahkan urusan di sini padamu. Satu hal lagi, kau harus melindungi King Yu. Aku punya firasat bahwa seseorang akan mencoba membunuhnya lagi. Ye-Shikai tidak lupa bertanya. Ingat pembunuh sebelumnya, dia masih diinterogasi. Jika Ye-Shikai bertindak seperti yang diharapkan, pasti akan ada gelombang pembunuh kedua dan ketiga hingga mereka berhasil. Khususnya, begitu mereka tahu bahwa Ye-Shikai akan pergi ke Amerika Selatan, mereka pasti akan memanfaatkan kesempatan itu, jadi pekerjaan perlindungan Ghost sangatlah penting. Jangan khawatir, bos. Aku akan melindungi adik iparku secara pribadi dan memastikan tidak ada yang salah. Kata hantu itu dengan tegas. Lalu aku merasa lega. Ye-Shikai mengangguk lega. Bahasa Indonesia. Bos, Ziyun, ku dengar kamu akan pergi ke hutan Amerika Selatan. Pada pertemuan di Istana Dunia Bawah, ketika semua orang mendengar berita itu, mereka semua menunjukkan ekspresi terkejut. Pada saat yang sama, pendapat setiap orang sangat berbeda. Di satu sisi, semua orang sedikit bingung. Apakah mereka yakin ingin mengambil risiko untuk sesuatu yang tercatat dalam buku kuno? Di sisi lain, semua orang mengajukan diri dan bersedia menemani Ye-Shikai. Bos, di dalam hutan purba Amerika Selatan terdapat banyak binatang buas. Menurut rumor yang beredar, binatang buas yang ada di dalam hutan itu bukanlah binatang biasa. Hantu itu tampak sedikit serius dan berkata kepada Ye-Shikai. Jika itu bukan hewan biasa, mungkinkah itu sesuatu yang istimewa? Ye-Shikai menggoda. Mereka telah lama tinggal di hutan purba, yang juga merupakan tempat dengan energi spiritual terkaya di langit dan bumi, jadi ada kemungkinan monster akan terbentuk. Ketika hantu itu menyebutkan monster, Ye-Shikai tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas. Monster, dalam istilah awam, adalah praktisi di antara hewan. Mereka adalah setengah binatang dan setengah roh dan sangat ganas. Hantu, kau terlalu berlebihan. Hewan adalah hewan. Bagaimana mereka bisa memahami teknik kultivasi manusia? Miehun setengah percaya dan setengah ragu. Memang sangat sedikit orang yang pernah melihat monster. Sekalipun, sedikit orang, itu menceritakannya kepada orang luar, tidak semua orang akan mempercayainya. Tidak, apa yang dikatakan hantu itu benar. Ye-Shikai tiba-tiba berkata, dan semua orang tiba-tiba terdiam. Ye-Shikai menyilangkan jarinya dan menaruhnya di atas meja. Dia melirik semua orang dan berkata dengan ringan, aku pernah melihat monster dan penghancur jiwa di Gunung Suci sebelumnya. Apakah kalian sudah melupakannya? Oh, aku ingat. Miehun tiba-tiba berteriak. Begitu Ye-Shikai berbicara, semua orang secara alami mempercayainya. Gunung Suci juga merupakan tempat suci bagi para praktisi dengan energi spiritual yang melimpah. Ye-Shikai masih ingat binatang raksasa sebelumnya. Pada hakikat, mereka semua berlatih di tempat-tempat yang memiliki energi spiritual yang melimpah, maka binatang raksasa itu adalah bukti yang paling kuat. Jadi, hutan di Amerika Selatan adalah tempat yang berbahaya. Sama berbahayanya dengan Gunung Suci. Selain itu, kami belum pernah ke sana dan tidak mengenal lingkungannya. Jadi, Tuan, saya bersedia pergi. Mimpi buruk berbicara terus terang, dan semua orang mengalihkan pandangan kepadanya. Dia adalah jenderal nomor satu di Istana Dunia Bawah, dan kecuali Ye-Shikai, dia memiliki kekuatan terkuat. Dengan cara ini, dia memang orang yang paling cocok untuk pergi. Tuan, saya juga ingin ikut dengan Anda. Huan Hu langsung berkata. Dia adalah wanita mimpi buruk, jadi sudah sewajarnya dia harus pergi bersamamu. Tidak, mimpi buruk, rubah hantu, kau tetap di Yanjing, dan putri iblis penghancur jiwa akan pergi bersamaku.
Ye Shikai menggelengkan kepalanya dan menolak lamaran Nightmare. Tuanku, saya. Jangan katakan apapun, masih ada yang ingin kutanyakan padamu. Ye Shikai menolak secara langsung. Baginya, Nightmare dan Phantom Fox memiliki tugas yang lebih penting. Apakah kamu akan berangkat besok? Ya, jika penyakit King Yu tertunda, itu akan buruk baginya, jadi aku harus pergi lebih awal dan kembali lebih awal. Ye Shikai sedang mengemasi barang bawaannya, yang penuh dengan perlengkapan luar ruangan yang dibutuhkan, seperti tenda, jas hujan, korek api, dan sebagainya. Untungnya, dia mempunyai cincin penyimpanan, jadi dia tidak takut mengemas barang sebanyak mungkin. Ingatlah untuk membawa obat nyamuk, karena di sana banyak sekali serangga beracun. Aku tahu. Ziyun sudah membuatnya. Obat nyamuk yang istimewa dan ampuh. Satu botol harganya hanya 998 yuan. Kamu mau satu? Ye Shikai berkata dengan bercanda, sambil memegang botol logam. Dasar bodoh, masih saja ada waktu bercanda. Ngomong-ngomong, tolong siapkan satu lagi untukku. Jiqian tiba-tiba berkata. Mengapa? Ye Shikai tanpa sadar mengangkat kepalanya dan melihat Jiqian memegang pakaian hutan wanita di tangannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Shikai tampaknya telah menebak pikiran Jiqian. Sudut mulut Jiqian sedikit terangkat, memperlihatkan senyum puas, aku juga ingin pergi. Omong kosong, bagaimana kamu bisa pergi? Ye Shikai menolak secara tidak sadar. Kenapa aku tidak boleh pergi? Apa kamu khawatir dengan kemampuanku? Jiqian bertanya balik. Tentu saja tidak, hanya saja. Maksudku, itu sudah cukup bagiku untuk pergi. Baiklah, baiklah, sebaiknya aku pergi bersamamu. Di sana sangat berbahaya. Kau akan lebih aman bersamaku di sini. Jiqian menunjukkan senyum santai, tetapi kemudian kegugupan yang nyaris tak terlihat melintas di wajahnya. Sebenarnya yang dikhawatirkan Jiqian bukanlah bahaya hutan Amerika Selatan, melainkan masalah Ye Shikai sendiri. Jika saja dia tidak menggunakan kekuatan internalnya selama berada di Yanjing, hal itu memang akan efektif dalam menekan munculnya kembali kepribadian keduanya dan demonofilia. Namun, di hutan Amerika Selatan, jika terjadi kecelakaan, akan sulit untuk mengatasinya. Jiqian akan mengikutinya dan menjaganya. Baiklah, kalau begitu. Ye Shikai meletakkan setumpuk barang di depannya, lalu memasukkan semuanya ke dalam cincin penyimpanan sekaligus. Dia tidak tahu apakah dia bisa menemukan buah kebangkitan kali ini. Apa yang akan kau lakukan jika kita tidak menemukan buah kebangkitan? Seolah-olah dia bisa membaca pikiran, suara Jiqian tiba-tiba terdengar di telinganya. Lalu aku akan menemaninya sampai dia bangun atau aku mati. Ye Shikai menatap langit-langit, sangat tegas, dengan sedikit tekad di matanya. Yah, aku harap kita bisa menemukannya, tapi kamu masih harus siap secara mental. Ekspresi kekecewaan terpancar di wajah Jiqian, dan dia memalingkan wajahnya tanpa menatapnya. Bab 652. Ngomong-ngomong, sebaiknya kita rahasiakan perjalananku ke Amerika Selatan dari dunia luar. Ye Shikai berkata setelah berpikir sejenak. Aku tahu itu. Ada orang yang mengawasi Zeus. Jiqian berkata dengan tegas. Juga, aku tidak bisa merasa tenang sampai manusia ngengat muncul. Jika Bos Xing benar-benar dalang di balik manusia ngengat, aku khawatir dia akan menyerang King Yu lagi. Aku telah menguji kekuatan manusia ngengat dan dia sangat kuat. Selain itu, jika aku tidak berada di Yanjing, Bos Xing pasti akan siap untuk bergerak. Wajah Ye Shikai sedikit serius. Meskipun Mothman tidak memiliki kekuatan internal, seluruh tubuhnya penuh dengan senjata pembunuh dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Secara kasar, satu Mothman sudah cukup untuk melawan seorang kultivator di tahap awal alam keluar tubuh secara setara. Yang terburuk adalah ada 3 Mothman terakhir kali, tetapi siapa tahu apakah akan ada yang keempat atau kelima. Begitu Bos Xing benar-benar menguasai teknologi untuk memproduksi Mothman secara massal, bahkan jika Badan Keamanan Nasional mengambil tindakan, itu akan menjadi pertempuran sengit. Jangan khawatir, Nightmare dan Ghost ada di sini. Percayalah, mereka akan mampu melindungi keselamatan King Yu. Jiqian melangkah maju dan menepuk bahu Ye Shikai dengan lembut. Bos Xing bagaikan ular berbisa yang sedang tidur. Anda tidak pernah tahu kapan dia akan keluar dan menggigit Anda. Ye Shikai mendesah. Jika itu adalah pertarungan langsung, Ye Shikai tidak akan khawatir, karena ada banyak prajurit di Istana Dunia Bawah dan mereka sama sekali tidak khawatir dengan kekuatan Bos Xing. Tapi orang ini seperti tikus di selokan.
Dia akan lari begitu terkena pukulan dan tidak dapat menemukan tempat tinggal sama sekali. Baiklah, jangan marah lagi, ayo bersiap untuk perjalanan kita ke Amerika Selatan besok. Bahasa Indonesia. Amerika Selatan, buah kebangkitan. Luo Shiki menggaruk kepalanya karena bingung. Dia belum pernah mendengar hal-hal ini. Tapi itu normal. Sangat sedikit orang yang tahu tentang buah kebangkitan, dan mustahil buah seperti itu muncul di pasar gelap di Yanjing. Ya, ini kesempatan bagus untuk membangunkan King Yu, jadi aku harus pergi. Ketika Ye Shikai mengusulkan untuk pergi ke Amerika Selatan, Luo Shiki tidak dapat menahan keterkejutannya. Dia adalah orang yang pragmatis dan tidak akan pernah mengambil risiko untuk hal-hal yang ilusi seperti itu. Terlepas dari apakah dia bisa mendapatkan buah kebangkitan atau tidak, Ye Shikai berada dalam bahaya yang tak terelakkan. Karena kamu sudah memutuskan, kenapa repot-repot bertanya lagi padaku? Luo Shiki memutar matanya, mengeluarkan sebotol whisky dari lemari anggur, dan menuangkan segelas untuk Ye Shikai. Aku bilang ini padamu. Kalau aku ke sana dan terjadi sesuatu, kau akan... Set. Tiba-tiba sebuah jari ditempelkan ke bibirnya, membuatnya terdiam. Jangan mengucapkan kata-kata sial seperti itu, sungguh. Luo Shiki berkata dengan sedikit mengeluh. Baiklah, baiklah. Ye Shikai berkata sambil tersenyum, sambil merapikan kerah bajunya. Aku akan segera kembali. Tidak akan terjadi apa-apa. Tidak akan ada orang buas di hutan purba, kan? Tiba-tiba, Luo Shiki mendekat ke Ye Shikai dengan rasa ingin tahu, seperti bayi yang penasaran, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Saya tidak tahu tentang itu. Daerah itu jarang penduduknya, dan bisa dikatakan daerah itu tidak berpenghuni. Ye Shikai menggelengkan kepalanya. Dia ingat bagaimana dia melihat beberapa misteri dunia yang belum terpecahkan dalam film dokumenter ketika dia masih kecil. Alien, manusia liar, monster salju, segitiga bermuda, dan segala macam hal aneh selalu menarik sekelompok ilmuwan dan petualang untuk menjelajah. Akan tetapi, beberapa dari mereka tidak pernah kembali. Ngomong-ngomong, ambillah ini. Pada saat ini, Luo Shiki dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kantung dari sakunya dan menyerahkannya kepada Ye Shikai. Apa ini? Aku pergi ke kuil untuk memintakannya untukmu. Wajah cantik Luo Shiki tiba-tiba memerah, bagaikan seorang gadis yang memberikan coklat buatan sendiri kepada anak laki-laki kesayangannya, berharap anak laki-laki itu menerimanya dengan senang hati. Kamu juga percaya pada agama Buddha? Ye Shikai berkata sambil tersenyum. Dalam kesannya, Luo Shiki adalah seorang ateis. Yang kuat hanya percaya pada diri mereka sendiri. Melihat kantung indah di tangannya, Ye Shikai tidak dapat mempercayainya. Oh, jangan khawatir. Ambil saja ini. Luo Shiki berbalik dan dengan kasar memasukkan kantung itu ke tangan Ye Shikai. Baiklah, terima kasih. Ye Shikai menerimanya dengan senang hati. Meskipun dia tidak tahu apakah itu benar-benar akan berhasil, karena itu adalah sikap baik Luo Shiki, dia tidak dapat menolaknya. Ketuk-ketuk-ketuk. Pada saat itu, terdengar ketukan di pintu, dan seorang pria masuk dari luar. Ye Shikai berbalik dan melihat bahwa itu adalah bawahan Luo Shiki, Ah Hao. Nona Luo, ini laporan terbaru. Ah Hao meletakkan setumpuk berkas di atas meja dan membungkuk hormat kepada Luo Shiki. Baiklah, kamu turun duluan. Luo Shiki berkata dengan ringan, tetapi sedikit keganasan terpancar di matanya. Oke. Pada saat ini, Ye Shikai juga dengan tajam memperhatikan bahwa ada sedikit ketegangan yang tidak wajar di wajah Ah Hao, dan ekspresinya sedikit tegang. Retakan. Tunggu sebentar. Tepat saat Ah Hao memutar gagang pintu, sebuah suara dingin terdengar dari belakangnya. Nona Luo, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Ah Hao menundukkan kepalanya dan berkata pelan, tetapi ada sedikit nada takut dalam suaranya. Apa yang kamu lakukan malam sebelum aku diculik? Luo Shiki bertanya dengan dingin. Saya bertugas di luar. Ya, Ah Hao, bukankah kamu bertanggung jawab untuk menghiburku di pesta bujanganku malam itu? Pada saat ini, Ye Shikai tiba-tiba berbicara, dan Ah Hao tiba-tiba menjadi gugup. Ini, Tuan Ye, saya bertugas lagi nanti. Ah Hao berkata sebentar-sebentar, dan jelas terlihat bahwa dia menutupi sesuatu. Ye Shikai telah memperoleh keterampilan interogasi profesional, dan Luo Shiki sudah berpengalaman, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendengar ada sesuatu yang mencurigakan. Benarkah? Kamu bertugas di mana? Luo Shiki tiba-tiba berkata. Itu di distrik komersial, benarkah?
Tapi kudengar dari orang-orang di bawah sana bahwa kau muncul di pinggiran kota. Mata Luo Shiki berkilat dengan niat membunuh. Ini. Pada saat ini, Ah Hao tiba-tiba meraih pakaiannya, mengeluarkan pistol hitam, dan mengarahkannya ke Luo Shiki. Ledakan. Sosok itu perlahan jatuh ke tanah. Kamu mencabut senjatamu dengan sangat cepat. Ye Shike menyesap whisky dan berkata dengan ringan. Dia melihat Luo Shiki perlahan-lahan memasukkan pistolnya kembali ke dalam laci, dan dua penjaga tiba-tiba bergegas masuk dari luar. Nona Luo, apa yang terjadi? Penjaga itu melihat tubuh Ah Hao tergeletak di tanah, lalu menatap Luo Shiki dan Ye Shike, dan terdiam sejenak. Ah Hao adalah pengkhianat dan telah kubunuh. Kalian selesaikan urusannya. Luo Shiki duduk bersandar di kursi bos di tengah dan berkata dengan ringan, tanpa sedikit pun simpati atau belas kasihan di matanya. Ya, Nona Luo. Kedua penjaga itu mengangguk dan membawa Ah Hao keluar. Bab 653. Singkirkan pengkhianat itu, dengan bersih dan rapi. Setelah kedua pengawal itu pergi, Ye Shike menyesap whisky dan berkata dengan ringan, Luo Shiki adalah wanita seperti itu, dia bisa dengan malu-malu memberikan bungkusan itu untuk memastikan keselamatan di detik sebelumnya, dan bisa membunuh orang dengan bersih dan rapi di detik berikutnya tanpa rasa takut. Ngomong-ngomong, apakah anak buahmu benar-benar melihatnya di pinggiran kota? Ye Shike bertanya dengan rasa ingin tahu setelah menghisap sebatang rokok. Tidak mungkin, aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku hanya menguji kekuatannya. Luo Shiki berkata sambil tersenyum. Sepertinya dia bukan penyamaran yang baik. Ye Shike mendesah. Untuk bisa masuk ke Infernal Affairs, kemampuan akting menjadi dasar, dan sebagai tambahan, seseorang mesti punya ketahanan terhadap tekanan psikologis yang luar biasa. Namun, Ah Hao tidak dapat melakukan ini. Kalau saja dia tidak mengeluarkan senjatanya tadi, dia mungkin tidak akan dibunuh oleh Luo Shiki. Kau benar, tapi setidaknya aku punya satu agen rahasia yang lebih sedikit di sisiku. Luo Shiki berkata dengan dingin, sepertinya aku harus memberi pelajaran pada orang-orang tua itu. Aku ingat ada seseorang dari keluarga Wang yang juga ada di gengmu. Ye Shike berkata dengan ringan. Wang Hu, sepertinya dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika Luo Shiki menyebut nama Wang Hu, giginya bergemeletuk. Dia membencinya sampai ke akar-akarnya. Wang Hu telah menentangnya secara terbuka berkali-kali, dan dia telah melakukan tindakan-tindakan kecil di belakangnya. Dia benar-benar tidak dapat menoleransinya lagi. Mari kita selidiki dan cari tahu siapa yang mengirim penyamaran itu. Ye Shike berpikir sejenak dan berkata, kenapa? Kau tidak berpikir Wang Hu menyuapnya? Luo Shiki berkata sambil tersenyum. Jika itu Wang Hu, itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ada musuh lain. Sejak zaman dahulu kala, mudah untuk menghindari tombak yang terbuka tetapi sulit untuk waspada terhadap anak panah dari kegelapan. Tidak mengherankan bahwa Wang Hu adalah pesaing nomor satu Luo Shiki, tetapi di dunia bawah tanah, tidak pernah ada kepatuhan abadi. Lebih tepatnya, setiap orang punya cita-cita menjadi raja, namun ada yang agresif dan ada pula yang tidak menonjolkan diri. Baiklah, biar aku yang mengurusi hal-hal ini. Kau belum mengerti kekuatan di Yanjing. Luo Shiki berkata berulang kali. Ye Shike mengerti bahwa Luo Shiki tidak ingin dia terlalu khawatir. Faktanya, tekanan yang dialami Ye Shike jauh lebih besar daripada tekanan yang dialami Luo Shiki. Dan karena Luo Shiki diculik terakhir kali, Ye Shike juga menyadari bahwa tanpa seorang kultivator kuat untuk melindunginya, keselamatan Luo Shiki akan terancam. Tidak hanya itu, hal yang sama berlaku untuk Su Ziqing dan Su Qingyu. Orang-orang ini bahkan tidak takut terhadap penjaga rahasia, yang menunjukkan efektivitas tempur mereka. Kamu harus berhati-hati, terutama saat aku pergi. Ye Shike mengingatkan lagi. Oh, begitu. Keesokan harinya, Bandara Yanjing. Apa? Kamu yakin tidak ingin memberitahu Ziqing? Sebelum pergi, Ji Qian berkata pada Ye Shike. Sejak kecelakaan Su Qingyu, Su Ziqing tidak pernah memperhatikannya lagi. Ya, tanggung jawab atas masalah ini ada padanya. Su Qingyu terluka karena dia. Su Ziqing menaruh dendam dan membencinya, namun Ye Shike tidak peduli. Kali ini, Ye Shike pergi ke Amerika Selatan secara langsung hanya untuk membuat Su Qingyu bangun lagi. Tidak perlu. Tindakan lebih penting daripada penjelasan. Selama aku bisa menemukan buah kebangkitan, semuanya akan mudah. Ye Shike tersenyum sedikit. Selain dirinya, Ji Qian, Miehun, Moji, ada juga 30 penjaga rahasia elit Istana Hades dalam perjalanan ini,
jadi Ghost juga mengirim 3 pesawat angkut dibagi menjadi 3 kelompok, untuk mencegah kecelakaan. Baiklah, asal kita segera menemukan buah kebangkitan, kita bisa kembali. Ji Qian mengangguk. Semua orang mengenakan pakaian off-road hutan, yang menonjol di antara penumpang yang datang dan pergi, terutama Ji Qian. Biasanya ia mengenakan gaun kasa putih panjang, anggun dan ramping bak peri, namun kini ia mengenakan pakaian yang keren, yang membuat para penumpang yang datang maupun pergi berhenti dan melihatnya. Kalau saja tidak karena aura seram dari penjaga rahasia itu, mungkin mereka akan datang dan ngobrol dengan mereka. Kamu terlihat baik hari ini. Ye Shikai melirik pakaian Ji Qian dan tersenyum puas. Apakah kamu pikir aku sebuah vas? Tuan, Dewa Dewi Bulan, pesawat khusus sudah siap, ayo berangkat. Pada saat ini, seorang penjaga rahasia datang dan berkata, semuanya, bersiap berangkat. Ye Shikai melirik orang-orang di belakangnya dan berkata, ya, apakah pesawat perlu mendarat untuk mengisi bahan bakar? Ye Shikai berkata kepada kapten di atas Samudra Pasifik. Phantom sama telah memodifikasi pesawat angkut terlebih dahulu, dan bahan bakarnya cukup untuk terbang ke Amerika Selatan. Baiklah, terus kabari aku perkembangannya. Ye Shikai menepuk bahu kapten dan berkata, ya, Tuan. Kenapa? Kamu kelihatan agak gugup. Ji Qian duduk di sebelah Ye Shikai dan berkata ringan sambil memberinya minuman. Ya, itu adalah daerah yang belum pernah kami kunjungi, dan kami tidak tahu apapun tentang situasi di sana. Sebenarnya, yang membuat Ye Shikai paling pusing adalah bagaimana menemukan pohon tertinggi. Tahukah Anda, itu adalah hutan hujan yang luas, membentang sejauh mata memandang. Bagaimana cara menemukan pohon terbesar? Ye Shikai bergumam. Ghost telah menyiapkan peralatan untukku yang dapat menemukan beberapa pohon yang lebih tinggi. Kita tinggal menemukannya satu persatu saat waktunya tiba. Ji Qian berkata sambil tersenyum. Itu bagus. Tapi saya selalu merasa seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ye Shikai meletakkan lengannya di belakang kepalanya dan berbaring telentang di kursi. 4 jam kemudian. Tuan, kita akan segera sampai di atas hutan hujan. Saat ini, pilot berkata kepada Ye Shikai melalui radio. Perhatikan situasi sekitar, beritahu 2 wingman, dan lindungi tuan rumah. Ye Shikai memberi perintah melalui headset. Ya, ledakan. Tiba-tiba pesawat berguncang hebat, lampu di dalamnya padam sesaat, dan semua orang tiba-tiba berdiri. Ledakan. Terdengar benturan lagi, kali ini bunyinya bahkan lebih keras daripada sebelumnya. Ye Shikai mendapat firasat buruk dan langsung bergegas menuju taksi. Apa yang telah terjadi? Ye Shikai berteriak keras. Tuan, peralatan elektronik pesawat terganggu oleh medan magnet yang tidak normal. Nada bicara pilot itu agak terburu-buru, dan jelas bahwa ia telah menghadapi masalah yang sulit. Bisakah kamu mengatasinya? Begitu Ye Shikai selesai berbicara, seluruh pesawat miring tajam dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, semua peralatan elektronik di pesawat mati, dan guncangan hebatnya membuat jantung semua orang berdebar kencang. Tuan, semua peralatan elektronik telah terganggu. Kita harus melakukan pendaratan darurat. Pilot itu berteriak keras dan pesawat pun jatuh dengan kepala lebih dulu. Ye Shikai memegang pegangan tangan di samping dengan erat. Brengsek. Ye Shikai melihat pemandangan di bawah. Tempat itu penuh dengan pepohonan hutan hujan. Melakukan pendaratan darurat di tempat ini sama saja dengan mencari kematian. Semuanya, bersiap untuk terjun payung. Ye Shikai berbalik dan berteriak kepada orang-orang di belakangnya. Bab 654. Kecelakaan pesawat itu terjadi sangat tiba-tiba. Semua peralatan elektronik rusak dan aliran listrik ke pesawat pun hilang sepenuhnya. Hanya dengan mengandalkan tarikan tongkat oleh pilot, pesawat nyaris tak mampu mempertahankan keadaan meluncur, namun tak bertahan lama. Hal yang sama berlaku untuk 2 pesawat wingman lainnya. Ketiga pesawat itu meluncur menuju hutan hujan di bawah. Apakah kamu sudah mengganti pakaianmu? Ye Shikai berjalan memasuki kabin. Semua penjaga rahasia telah berganti ke pakaian parasut dan sedang melakukan persiapan akhir. Para penjaga rahasia kali ini semuanya adalah anggota elit Istana Dunia Bawah. Mereka tetap tenang dan tertib dalam menghadapi bahaya. Tuanku, semuanya sudah siap. Ye Shikai mengangguk, lalu dengan cepat berganti pakaian menjadi pakaian terjun payung, lalu berjalan ke sisi Ji Qian sambil tersenyum tipis. Apakah kamu sudah siap? Kita akan terjun payung. Sudah siap sejak lama. Ji Qian berkata sambil tersenyum. Meskipun secara teori para praktisi dapat terbang di udara,
hal itu hanya terbatas pada praktisi yang sangat mahir. Baik Yesike maupun Jiqian tidak memiliki kemampuan seperti itu saat ini. Dalam kondisi terbaik, mereka hanya dapat terbang melewati atap dan berjalan di atas tembok. Tunggu sebentar. Yesike melangkah maju dan mengikatkan rantai besi pada tubuh Jiqian, pakaian parasut mereka pun saling menempel erat. Apa yang sedang kamu lakukan? Melihat ini, Jiqian tampaknya mengerti maksud Yesike dan wajahnya tiba-tiba memerah. Melihat ini, semua orang menoleh diam-diam. Ayo berangkat. Yesike berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, lampu indikator di kabin berkedip hijau dan bagian belakang kabin perlahan terbuka. Semuanya, bersiap untuk terjun payung. Nyalakan asap merah untuk menandai lokasi. Yesike berteriak keras. Para penjaga rahasia di ketiga pesawat semuanya melompat keluar, bagaikan kupu-kupu yang menari-nari, sungguh spektakuler. Bom asap merah diikatkan di pergelangan kaki mereka untuk menandai lokasi pendaratan. Apakah kamu siap? Yesike berkata kepada Jiqian sambil tersenyum, lalu memeluk Jiqian dan langsung melompat keluar. Keduanya diikat bersama, Jiqian di atas dan Yesike di bawah, dengan anggota tubuh mereka terbentang. Terjun payung merupakan olahraga bagi banyak penggemar olahraga ekstrim. Meski gerakan keduanya terlihat romantis, lingkungan di bawahnya tidak begitu bagus. Seberapa jauh tujuan kita di bawah ini? Yesike berteriak keras. Mereka turun dengan cepat dan terdengar suara angin di sekeliling mereka. Jika mereka tidak berteriak, tidak seorang pun dapat mendengar apapun. Masih ada jalan yang harus ditempuh. 10 menit kemudian, Amerika Selatan, hutan hujan yang tidak dikenal. Ho, bos, semua orang di pesawat 02 berkumpul. Miehun dan sekelompok orang bergegas ke sisi Yesike. Miehun bertugas di pesawat nomor 2, sedangkan Moji bertugas di pesawat nomor 3. Begitu pesawat jatuh, keduanya memerintahkan semua orang untuk bersiap terjun payung. Baiklah, tunggu di sini. Yesike mengangguk, berdiri dan melihat sekeliling. Ini adalah hutan purba, dikelilingi pepohonan tinggi dengan cabang-cabang dan dedaunan yang rimbun, menghalangi sinar matahari. Di mana Moji dan yang lainnya? Di mana mereka mendarat? Yesike terus bertanya. Untuk saat ini, aku tidak tahu. Hutan purba di sini seharusnya memiliki medan magnetnya sendiri. Jadi begitu kami masuk ke sini dengan pesawat, peralatan elektronik kami terganggu dan terlindungi oleh medan magnet. Pesawat kehilangan daya dan harus melakukan pendaratan darurat. Jiqian mengeluarkan GPS, tetapi menemukan bahwa itu tidak bisa dibuka sama sekali. Bahkan kompas yang paling dasar pun tidak dapat digunakan. Medan magnet hutan ini begitu kuat sehingga telah sepenuhnya mengganggu medan magnet bumi sendiri. Dapat dikatakan bahwa hutan ini merupakan suatu lingkungan kecil yang mandiri. Dalam kasus ini, kami tidak akan dapat mengirim pesan ke dunia luar. Kata Miehun dengan wajah serius dan khawatir. Itu benar, tetapi tidak perlu pesimis. Kita tidak dalam bahaya saat ini. Yesike melirik semua orang. Situasi saat ini tidak terlalu baik. Sekalipun semangat kerja sedang tinggi, pasti ada saatnya semangat kerja menurun, khususnya ketika menghadapi kesulitan atau keputusasaan. Pada saat ini, Yesike harus menghibur orang-orang. Wus, wus. Tiba-tiba terdengar suara gemerisik rumput dan pepohonan, seolah-olah ada binatang buas yang bergerak cepat. Semua orang mengangkat senjatanya dan melihat sekeliling dengan waspada. Jangan gugup, ini aku. Pada saat itu, suara perempuan terdengar dari semak-semak. Semua orang melihat dan menyadari bahwa itu adalah Moji, diikuti oleh pengawal rahasia. Sekarang, ketiga tim telah berkumpul dan semua orang menghela napas lega. Apakah kamu bertarung? Jiqian memandang penjaga rahasia yang dipimpin Moji. Ada beberapa noda dan bercak darah di pakaian mereka, seolah-olah mereka telah menghadapi sesuatu yang berbahaya. Oh, jangan bicara lagi. Begitu kami mendarat, kami bertemu dengan segerombolan binatang buas. Mereka mulai menggigit kami tanpa berkata apa-apa. Sang putri iblis mendesah dan menunjukkan luka di lengannya kepada semua orang. Binatang-binatang itu seperti orang gila. Kami tidak bisa menakuti mereka meskipun kami menembaki mereka. Pada akhirnya, kami harus menggunakan senjata api untuk mengusir mereka. Putri Iblis menjelaskan kepada semua orang. Hantu itu telah memberi peringatan kepada semua orang sebelumnya. Binatang-binatang di sini telah terisolasi sejak lama, bahkan ada beberapa binatang iblis yang kekuatannya luar biasa. Kekuatan senjata manusia hanya dapat memainkan peran tertentu.
Itu memang monster dengan kekuatan luar biasa. Yesike berkata dengan lembut. 3 orang dalam tim kami mengalami luka ringan dan 1 orang mengalami luka serius. Tidak apa-apa, aku punya obat di sini. Kau turun dan perban dulu. Yesike mengeluarkan salep khusus Ziyun dari cincin penyimpanan. Ini semua adalah obat yang bagus untuk memulihkan tubuh. Sekarang, kami tidak punya peralatan elektronik, jadi kami tidak bisa menggunakan altimeter. Yang paling dikhawatirkan Yesike adalah jika peralatan elektronik tidak dapat digunakan, altimeter tidak akan berguna lagi, dan menemukan buah kebangkitan di hutan hujan ini akan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Bos, bagaimana menurutmu? Miehun terus bertanya. Pertumbuhan pohon sangat bergantung pada sinar matahari dan air yang diterimanya. Secara umum, jika ada cukup sinar matahari dan air, pohon dapat tumbuh tinggi. Sebelum Yesike bisa mengatakan apapun, Jikian berbicara terlebih dahulu. Jadi maksudmu adalah, ada lebih banyak sinar matahari di kedalaman hutan hujan. Saya pikir kita bisa menyelam lebih dalam dulu. Jikian berkata dengan ringan. Yanjing, pangkalan istana dunia bawah. Lord Ghost, pesawat pribadi Lord Pluto tiba-tiba kehilangan kontak di atas hutan hujan Amerika Selatan. Lord Demon Princess dan Lord Soul Destroyer juga kehilangan kontak. Hari itu, sebelum Ghost terbangun, berita dari bawahannya menghantamnya bagai sambaran petir. Kapan itu terjadi? Hantu itu berteriak keras. Hilangnya kontak dengan pesawat selalu menjadi masalah besar. Meskipun Yesike adalah Pluto, bukan berarti tidak ada bahaya. Setengah jam yang lalu, kami kehilangan kontak. Kirim tim penyelamat segera. Jangan masuk dari udara. Masuklah dari darat. Kita harus menemukan mereka. Ghost menggaruk kepalanya dengan kesal, membuka peta, dan menemukan area di mana pesawat kehilangan kontak. Bab 655. Punya daerah. Hantu itu mengangkat alisnya sedikit. Ini adalah daerah misterius yang legendaris. Banyak pesawat terbang atau kapal dagang yang lewat mengalami kecelakaan di sini. Hal ini juga dikenal sebagai neraka navigasi laut. Bukanlah tugas mudah untuk memasuki area ini. Bahkan para dewa utama pun tidak berani mengulurkan tangan mereka di sini. Pertama, terlalu banyak risikonya, dan kedua, sebenarnya tidak perlu. Tampaknya istana dunia bawah harus memakan kepiting ini terlebih dahulu. Oh tidak, Tuan Hantu. Pada saat ini, seorang penjaga rahasia bergegas masuk, terengah-engah cemas, dan hampir berlutut di depan Ghost. Apa yang telah terjadi? Ghost melepas headphone-nya dengan marah. Sebelum dia selesai menangani kekacauan yang ada, berita buruk pun datang silih berganti. Rumah sakit diserang. Apa? Ghost dengan gembira meraih kerah penjaga rahasia itu dan mengangkatnya. Bagaimana kabar Ratu Dunia Bawah? Hantu itu berteriak. Ratu Dunia Bawah. Tuanku. Tidak apa-apa. Penjaga rahasia itu menjawab dengan gemetar. Keluar. Hantu itu mengutuk dan menendang kursi di sampingnya. Yesike baru saja pergi dan seseorang menyerangnya. Ini tidak dapat ditoleransi. Siapkan mobil dan bawa aku ke rumah sakit. Yanjing, rumah sakit. Rumah sakit ini merupakan milik pribadi Istana Dunia Bawah, dan terletak agak dekat dengan pinggiran kota. Meskipun merupakan rumah sakit swasta, peralatannya sangat bagus dan kualitasnya tinggi. Tentu saja, rumah sakit ini tidak mencari keuntungan, tetapi terutama berfungsi sebagai markas Istana Dunia Bawah di Yanjing. Pagi ini saja, sekelompok pembunuh berpakaian hitam tiba-tiba menyerbu dari seluruh rumah sakit. Memanfaatkan kelalaian para pengawal rahasia, mereka langsung menyerbu rumah sakit dan membunuh siapa saja yang mereka lihat, dan semuanya tewas dalam satu serangan. Saat Ghost tiba di tempat kejadian, tempat itu telah dikuasai oleh penjaga rahasia. Tuan Hantu, Tuan Hantu. Hantu itu menatap darah yang berceceran di tanah. Tak hanya penjaga rahasia yang terbunuh, sejumlah staf rumah sakit juga ikut terbunuh. Mayat dapat terlihat dari waktu ke waktu. Berdasarkan permintaan yang diajukan oleh hantu di jalan, tempat kejadian perkara harus menunggu kedatangannya sebelum dapat dibersihkan. Tuan Hantu, hitungannya sudah selesai. Total 9 penjaga rahasia dan 17 anggota staf rumah sakit tewas. 13 mayat ditinggalkan di tempat kejadian oleh para pembunuh. Apa maksudmu? Ghost mengerutkan kening dengan tidak senang setelah mendengar laporan dari seorang penjaga rahasia. Suasana pada saat itu sangat kacau, dan mungkin jasad pembunuhnya dibawa pergi oleh rekan-rekannya. Begitukah? Apakah ada pengawasan? Ruang pemantauan telah dihancurkan oleh pembunuhnya,
dan semua data dari pagi ini telah dihancurkan. Penjaga rahasia itu menundukkan kepalanya, seolah khawatir dengan hukuman hantu itu. Dapat dilihat bahwa kelompok orang ini adalah pembunuh profesional. Mereka sangat teliti dan tahu cara tidak meninggalkan jejak. Lupakan. Ghost berjalan cepat ke unit perawatan intensif Su Qingyu. Di pintu, dia melihat seseorang. Mimpi buruk, bagaimana situasinya? Hantu itu berjalan maju dengan cepat. Jubah putih Nightmare berlumuran darah, dan tombak ganda di tangannya tampak masih meneteskan darah. Lord Nightmare bertarung melawan 3 orang sendirian dan menjaga pintu dengan ketat, mencegah si pembunuh berhasil. Nada bicara penjaga rahasia itu penuh kekaguman terhadap Nightmare. Memang, Su Qingyu hampir mendapat masalah kali ini. Jika Nightmare tidak menghalangi pintu, pembunuh itu akan berhasil. Terima kasih. Ghost berkata ringan, dengan ekspresi lega di wajahnya. Akhirnya, dia lolos dari kematian dan mengubah bencana menjadi berkah. Selama Su Qingyu baik-baik saja, tidak masalah jika seluruh rumah sakit dibom. Tidak perlu, Ratu Dunia Bawah sudah cukup aman. Begitu Nightmare selesai berbicara, Phantom Fox masuk dari luar. Keduanya tersenyum penuh pengertian. Seperti yang diharapkan Yesikai, pihak lain masih mengambil tindakan. Tuan Hantu, apakah rencana perjalanan Tuan Pluto telah bocor? Phantom Fox mencondongkan tubuh ke telinga Ghost dan berbisik. Itu mungkin. Hantu itu melirik kamera pengintai di sudut dinding dan menunjukkan ekspresi serius. Di sini sudah tidak aman lagi. Kita harus memindahkan Ratu Dunia Bawah. Kata hantu itu dengan tenang. Tapi kemana kita harus mentransfernya? Di pangkalan. Amerika Selatan, hutan purba. Semua orang berhati-hati sepanjang jalan. Untungnya, Yesikai memiliki cincin penyimpanan dan persediaan makanan tidak ada habisnya, jika tidak, makan akan menjadi masalah bagi semua orang. Bos, hari sudah mulai gelap. Kita istirahat dulu di sini. Niehun berjalan mendekat dan berkata. Saat berjalan di hutan hujan ini, terkadang pepohonan menghalangi sinar matahari, sehingga tidak dapat membedakan apakah saat itu siang atau malam. Satu-satunya cara untuk mengetahui waktu adalah dengan jam mekanis yang paling primitif. Ziyun, bagaimana menurutmu? Yesikai memanaskan sebagian makanan dan menyerahkannya kepada Ziyun. Dia bukan seorang tentara bayaran, juga bukan seorang pembudidaya, tetapi hanya seorang gadis kecil. Tidak dapat dielakkan bahwa dia akan mengalami masalah ketika berjalan di hutan seperti itu. Saya baik-baik saja. Ziyun berkata sambil tersenyum. Dia juga mencari buah kebangkitan di sepanjang jalan, tetapi selain itu, dia mengumpulkan banyak bunga dan tanaman, dan kebanyakan dari mereka adalah yang belum pernah dilihat Yesikai sebelumnya. Saya menemukan banyak tanaman obat langka di sini, juga gulma beracun. Hutan hujan memang merupakan gudang alami tanaman obat. Mata Ziyun penuh dengan bintang dan kegembiraannya tampak jelas, seolah-olah dia tidak datang ke hutan hujan melainkan ke sebuah harta karun yang sangat besar. Namun, dengan kata lain, benda-benda di hutan hujan adalah harta karun. Ada banyak sekali tumbuhan yang berharga. Kalau ditukar satu persatu dengan uang, jumlahnya niscaya tak terkira. Bagus sekali. Kamu bisa memetik lebih banyak dan membawanya pulang. Yesikai tersenyum tipis, tetapi hatinya merasa sedikit sedih. Akan sangat hebat jika dia dapat menemukan buah kebangkitan. Saudaraku, sebenarnya aku telah menemukan sesuatu di buku-buku kuno, yang seharusnya dapat membantuku menemukan buah kebangkitan. Pada saat ini, Ziyun berkata secara misterius, seolah-olah dia telah membaca pikiran Yesikai. Sungguh suatu penemuan. Yesikai berkata dengan penuh semangat. Menurut legenda, pohon tertinggi tumbuh di bagian terdalam hutan hujan. Tingginya mencapai langit, dan batangnya sangat tebal sehingga ratusan orang pun tidak dapat memeluknya. Kata-kata Ziyun membuat Yesikai sangat bersemangat. Menurut deskripsinya, pohon tertinggi ini pastilah besar, seperti pohon kehidupan para peri dalam komik, yang cukup besar untuk ditinggali manusia. Jadi, sebenarnya pohon itu sangat mudah ditemukan. Benar sekali, buah kebangkitan adalah harta karun alam, dan hanya pohon jenis ini yang dapat menghasilkannya. Ziyun mengangguk dengan tegas. Yesikai merasa seolah-olah dia telah meminum pil penenang. Perkataan Ziyun benar-benar membuatnya penuh energi. Hari sudah malam, dan untuk berjaga-jaga, Yesikai meminta semua orang untuk beristirahat di tempat mereka dan berangkat lagi besok pagi. Saudara laki-laki. Tiba-tiba, Ziyun menelepon Yesikai dengan sedikit malu. Ada apa? Hanya ada 3 buah kebangkitan dalam setahun.
Bagaimana jika buah tahun ini dipetik oleh binatang buas? Ziyun bertanya dengan lemah. Lalu aku akan menunggunya di dekat pohon itu selama setahun. Bersambung.